Halo teman-teman, kembali pada update Gudang Saham. Kali ini kita akan membahas technical di sektor retail. Seperti biasa kita lihat dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, IHSG masih berada dalam downtrend channel berwarna hijau ini. Kalau kita perhatikan lebih dalam, IHSG sempat turun ke 6565 sebelum mantul kembali ke 6600. Jadi kita harus waspadai level 6500 sampai 6450 di bawah sini, di mana ini merupakan pertahanan terakhir untuk IHSG. Kalau IHSG bisa mantul dan kembali naik, maka IHSG sudah keluar dari downtrendnya. Jadi kalau bisa semisal naik ke level 6800-nya, maka ini adalah hal yang baik untuk IHSG dan downtrend channel yang berwarna hijau ini sudah tertembus. Jadi channel hijau ini sudah berlangsung sejak September 2022. Ya, jadi tapi kalau memang IHSG masih berada di bawah 6.800 ini, maka kita perhatikan dulu untuk level support kuatnya di 6.500 atau di bawahnya sedikit 6.450. Saham pertama kita kali ini adalah saham ACES. Ini adalah Ace Hardware Indonesia. Memang beberapa bulan terakhir, sebenarnya sejak 2021 November, ACES ini berada dalam downtrend channel berwarna hijau. Tapi setelah bulan Maret, April, Mei ini sebenarnya ACES sudah keluar dari downtrendnya. Jadi saat ini terlihat sangat baik untuk ACES karena setelah dia menembus ini namanya resistance di level 58600, ACES berpotensi untuk menguat kembali untuk target penguatannya ke level 800. Jadi saat ini masih belum ke sana, tapi kita harus waspadai juga level 490 sampai 500-nya. Karena kalau memang dia bisa di sini, dia harus mantul ke atas. Kalau bisa mantul, maka itu merupakan titik beli yang lumayan baik. Berikutnya kita lihat saham RALS, Ramayana Lestari. Saat ini mencoba membuat higher low. Nah, jadi low yang dimaksud adalah level 600 di sini. Jadi kalau bisa mantul di level sini, maka RALS berpotensi untuk naik ke level 710. Tapi untuk saat ini kita harus perhatikan juga kalau dia turun di bawah support ini 590 sampai 600, kita harus bersiap-siap untuk stop loss. Tapi untuk saat ini RALS belum terlihat untuk melanjutkan penguatan. Jadi kita harus wait and see terlebih dahulu. Lalu berikutnya kita lihat saham MAPI, Mitra Adi Perkasa. Sebenarnya sudah naik dari Juli 2022 ketika waktu itu di level 900-nya ya, dan saat ini naik berada dalam uptrend channel warna hijau. Saat ini terlihat sudah terlalu tinggi karena ini berada di level paling atas di channel hijau ini. Jadi sebaiknya kita tunggu MAPI kalau memang ingin membeli kembali turun ke level 1435 kalau di sini. Nah, tapi kalau bagi yang sudah punya boleh dipertimbangkan untuk dijual. Jadi kita lihat lagi perkembangan MAPI berikutnya. Lalu saham berikutnya adalah MAP Aktif Adi Perkasa. Nah, ini kita sempat diskusi tahun lalu, kita akan buka untuk chart mingguannya. Jadi di sini kita lihat sebenarnya MAPI ada pola bullish di sini pada waktu itu ketika tembus di November 2022. Ini adalah pola cup with handle. Jadi setelah level 3.300 tertembus, maka MAPI berpotensi untuk naik dengan target penguatan ke 5.200. Nah, saat ini MAPI sudah mencapai target penguatan. Jadi bagi yang ingin masuk di MAPI, sebaiknya tunggu lebih lanjut sampai ada pola bullish berikutnya. Saat ini belum terlihat ada pola bullish yang lain, jadi sebaiknya kita tunggu saja. Bagi yang sudah punya, boleh juga dipertimbangkan untuk dijual. Berikutnya adalah LPPF, Matahari Department Store. Nah, ini kita gambarkan sesuatu yang ditakuti semua orang, yaitu ini pola rounding top ya. Kenapa? Karena kalau LPPF tembus di bawah level 3.600 di sini, ini sudah berkali-kali mencoba bertahan di sini, maka LPPF akan melanjutkan penurunan hingga ke level 2000-nya. Jadi sebaiknya kita wait and see, jangan dibeli dulu. Jangan juga beli di support sini karena nanti ketika dia turun kita harus stop loss di bawah. Jadi ini hanya untuk kita waspada supaya jangan masuk.
Berikutnya adalah saham AMRT, Sumber Alvaria Trijaya. Ini adalah Indomaret kompetitornya, yaitu Alfamart. Jadi sejak Maret 2022 naik kencang dengan di channel uptrend dia. Saat ini sayangnya uptrendnya sudah tertembus di sini, uptrend berwarna hijau. Kita harus menunggu konfirmasi terakhir, yaitu di sini di level 2600. Kalau 2600 tembus ke bawah, maka sudah downtrend untuk Alfamart, dan untuk jangka pendek terdapat pola pelemahan hingga ke 2200. Jadi sudah tidak menarik lagi untuk AMRT. Berikutnya saham ERA Jaya, ERA. Untuk ERA menunggu konfirmasi terakhir, support terakhir, yaitu di level 450 sampai 460. Kalau dia bisa bertahan, maka akan melanjutkan penguatan. Ya, jadi kalau kita mencoba visualisasi, sebenarnya kalau bisa mantul dari sana, ini adalah pola cup with handle berikutnya. Ya, jadi itu yang akan terjadi kalau bisa mantul di 460. Jadi untuk bagi yang ingin masuk, sebaiknya kita tunggu saja di support 460-nya. Kalau memang dia turun, kita stop loss. Tapi kalau naik, kita tahan terus, ya ada kemungkinan membentuk seperti ini. Dan kita bisa lihat untuk jangka pendek menengah, kalau memang berlanjut naik, maka ERA bisa naik ke 680-nya. Ini adalah pola cup with handle dari ERA. Tapi saat ini masih belum terbukti, jadi kita hanya bisa menunggu di support 450 sampai 460 untuk titik beli dari ERA sendiri. Lalu berikutnya adalah saham MPPA, Matahari Putra Prima. Kita sudah gambarkan di bulan Februari-Maret. Karena ini ada pola rounding top, maka akan terjadi pelemahan sampai targetnya di level, saat ini sayangnya di level 50. Sekarang masih di 70, ya kita lihat kalau level 70 ini tertembus, ini adalah pertahanan terakhir, jadi maka sayangnya MPPA kemungkinan besar akan lanjut ke 50. Tapi kalau dia bisa naik, oke, kita lihat pergerakan berikutnya. Cuma jangan terburu-buru dibeli di level sekarang, karena ini pola rounding top yang mempunyai potensi pelemahan hingga ke 50. Lalu saham berikutnya adalah ini Bukalapak. Walaupun bukan retail, tapi kita bisa melihat kemiripan dengan MPPA juga. Nah, ini kita lihat pola besarnya dulu. Ini adalah pola descending triangle. Ya, jadi sudah tembus dari level 250, 245-nya. Untuk target penurunan saat ini berpotensi turun hingga ke di sini. Ini lingkaran biru di level 170 sampai 175. Jadi kalau memang kita bisa melihat Buka ada di situ, kita tunggu pola pembalikan arah di sini. Nah, lalu kita bisa mempertimbangkan untuk membeli Buka. Cuma kalau memang dia lanjut turun, kita harus lihat pergerakan berikutnya. Jadi ini update terakhir untuk saham-saham di sektor retail. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.